Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu ala taufiqihi wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyhi wa habibihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi min ba'dihi. Wala haula wala quwata illa bihaulillahi wa quwwatihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi wa man yu'awinu ala nashri hadzal kitab nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim bid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sidqu, jujur atau benar. Bismillahirrahmanirrahim. La budda lil muridi talib, maka wajib bagi seorang murid yang dia mencari atau menuntut atau menempuh, mencari suluka sabilin najati, dia mencari penempuhan jalan selamat, wal wusuli dan sampai ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, diwajibkan min ayyata haqqaqa dari agar ia menyatakan, benar-benar membuktikan dirinya, bisifatin salasin dengan sifat yang tiga. Jadi bagi siapapun yang ingin menempuh jalan selamat dan kembali kepada Allah dengan selamat, maka dia harus membuktikan dirinya kalau dirinya itu memang benar-benar mempunyai tiga sifat. Yang pertama as-sidqu adalah jujur atau benar, wal ikhlas, dan yang kedua itu ikhlas, was-sabru, dan yang ketiga sabar. Jadi jalan menuju selamat itu ditempuh dengan tiga cara: siji jujur, loro ikhlas, telu sabar. Kenapa hanya ada tiga ini? Li'anna jami'a sifatil kamal, karena sesungguhnya semua sifat-sifat kesempurnaan itu la yatahalla bihal insan, karena tidak akan dapat berhias biha dengannya siapa al insan manusia, illa idza kana, melainkan apabila adanya ia itu mutasifan yang bersifat bihadhihi sifati thalathi, dengan sifat-sifat ini yang ada tiga. Karena orang-orang yang sempurna, karena sifat-sifat kesempurnaan ini, orang tidak akan bisa punya sifat dengan sifat-sifat yang baik kecuali kalau orang itu memang dasar punya karakter tiga sifat. Jadi perilaku apik niku sumbere telu: siji dasar wonge jujur, ikhlas, sabar. Itulah karakter yang menjadikan orang itu punya karakter baik. Wa kadzalika, dan seperti itulah la tatimul a'malu illa biha, la tatimmu, tidak akan sempurna al a'malu amal illa biha, melainkan dengan tiga sifat tadi. Demikian juga amal itu tidak akan ada gunanya
kalau tidak disertai dengan 3 sifat. Wa idza faraqatil a'mal, maka apabila 3 sifat ini berpisah pada amal-amal kita, fasadat, maka amal itu akan menjadi rusak, walam tanal qabul, dan dia tidak akan mendapatkan diterima. Karena sifat ini menjadi pondasi pertama, pondasi untuk menjadi orang baik. Minimal menjadi belajar udah di wong apik. Niku caranya telu, siji jujur, loro ikhlas, telu sabar. Dan semua amal ibadah kita itu tidak akan ada nilainya apa-apa kalau tidak ada 3-tiganya ini. Tidak ono temene, tidak ono ikhlasnya, tidak ada sabarnya. Walamma kana al-ba'its 'alal amali salih, dan ketika ada apa al-ba'itsu, pembangkit atau pendorong, 'alal amali salih, atas amal salih, wa tarakki, dan naik fi madarijil kamali, di dalam tangga-tangga kesempurnaan, wasidku, adalah kejujuran. Karena tadi sudah dijelaskan pembangkit atau pendorong untuk melakukan amal kebaikan, dan bukan hanya sekedar amal baik, tapi amal baik yang diterima. Itu tadi syaratnya ada 3. Pertama sidik, yang kedua ikhlas, yang ketiga sabar. Maka nabtadi'u bil kalami alaihi awalan. Makanya di sini kami, kata penulis kitab Haqaiq, kami akan memulainya pembahasan ini dengan membahas tentang sifat yang pertama, yaitu sidik, jujur atau benar. Summa bil ikhlasi saniyan, kemudian nanti keduanya akan diteruskan dengan pembahasan ikhlas. Ikhlas itu apa? Summa bisabri tsalitsan, kemudian yang ketiga pembahasan tentang sabar. Jadi pilih-pilih ini penting. Jadi sidik, ikhlas, sabar. Kita bahas yang pertama, laqad dhahabal ulama, dan sungguh benar-benar para ulama itu telah bermadhab. Telah bermadhab itu artinya telah berpendapat. Mereka punya pandangan tentang apa itu sidik. Kita kesini sidik di dalam pembagian sidik. Mazhaba syatta, dalam atau dengan madhab itu pengambilan pendapat, dengan pendapat-pendapat syatta yang bermacam-macam. Jadi banyak ulama yang menjelaskan tentang apa itu sidik, apa itu jujur atau benar. Semua pendapat itu benar, hanya berbeda penjelasan. Semua benar. Sama dengan penjelasan tentang tasawuf. Tasawuf itu apa? Masing-masing ulama itu punya penjelasan masing-masing. Bukan saling menyalahkan, justru saling melengkapi. Jadi definisi tasawuf itu kan dijelaskan oleh banyak ulama, dan masing-masing ulama itu berbeda penjelasannya, tapi masing-masing saling melengkapi. Faminhum, maka di antara mereka para ulama, man azhaba fi tafsil, ada orang yang memberikan penjelasan azhab niku, memberikan penjelasan yang panjang lebar. Tafsir wa tafriq, di dalam memberikan perincian, wa tafriq, dan memberikan cabang-cabang. Jadi di antara ulama ada di antara mereka yang memberikan penjelasan tentang sidik itu dengan penjelasan yang panjang lebar, banyak sekali penjelasannya. Wa minhum, dan ada lagi di antara mereka para ulama, man salaka maslakal ittidab wal ijaz. Ada juga di antara ulama yang ketika menjelaskan tentang sidik itu apa, itu dengan penjelasan yang sederhana, yang ringkas. Qad dzakara hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Pertama kita akan mendengarkan pendapatnya hujjatul Islam Imam al-Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau memberikan penjelasan yang cukup banyak penjelasannya tentang apa itu sidik.
Yang mana itu menjadi tadi pertama menjadi syarat pertama untuk belajar baik. Apa itu sidik? Lisidiki kepada apa sidik? Ma'anin sitatin pada makna yang 6. Menurut Imam Al-Ghazali, makna sidik itu ada 6. Faqala, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, i'lam, ketahuilah, kamu harus tahu apa itu sidik, karena itu pondasi utama amalmu dan pondasi utama untuk kamu menjadi belajar baik. Durung api, ijik belajar api. Nah, ijik belajar berarti sering gak api. I'lam, ketahuilah, anna lafaz sidqi, bahwa sesungguhnya lafaz as-sidik itu yusta'malu fi ma'anin, fi sittati ma'anin, digunakan dalam 6 makna. Yusta'malu, ia digunakan fi sittati ma'anin, di dalam 6 makna. Kamu harus tahu bahwasanya makna sidik itu ada 6 maknanya. Yang pertama, sidqun fil qaul, jujur dalam berkata-kata. Itu pertama. Wa sidqun fin niyati wal iradah, yang kedua, kamu harus jujur di dalam niat dan kehendak. Jadi pertama, ucapanmu harus benar. Artinya benar, apa yang kamu katakan itu sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Yang pertama, benar ucapannya. Yang kedua, benar niat dan kehendakmu. Wasidqun fil azmi, yang ketiga adalah benar di dalam azam. Azam itu beda dengan niat. Kalau niat itu mau ketaronon di fi'lih, pekerjaan hati yang dibarengi dengan pekerjaan lahir. Jadi hatinya mengatakan A, tubuh kita, dohir kita juga mengerjakan A. Itu berarti niat, rencana. Itu azam. Jadi kalau misalkan di dalam hati kita atau kita ngomong, insya Allah malam Kamis saya mau ikut ngaji. Sekarang kan masih malam Selasa. Kita ngomong, baik kita ngomong ke orang atau kita ngomong sendiri, insya Allah malam Kamis saya mau ikut ngaji. Itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Lah niatnya kapan? Niatnya yang sekarang. Ketika misalkan wingi dino minggu misalnya jenengan ngomong, insya Allah malam Selasa aku harap melok ngaji. Itu namanya azam. Dan sekarang ketika jenengan sudah duduk di sini, itu jenengan harus niat. Ya Allah, saya berniat duduk di masjid ini, pertama menjalankan perintahmu ya Allah untuk mencari ilmu, untuk menghidupkan syiar agama, untuk menghilangkan kebodohan dari diriku dan diri orang lain, dan tentu untuk mencari ridhamu. Itu namanya niat. Jadi niat adalah ucapan hati yang bersamaan dengan pekerjaannya atau kenyataannya. Tapi kalau masih berjarak, itu namanya azam. Jadi saya ulangi, pertama jujur di dalam ucapan, yang kedua jujur di dalam niat dan kehendakmu, yang ketiga jujur di dalam azammu, yang keempat wasidqun fil wafa'i bil azmi, jujur di dalam pemenuhan terhadap azammu. Jadi misalkan dino setuwingi jenengan muni, insya Allah aku malam Selasa arepe melok ngaji. Itu namanya azam. Ketika orang itu punya azam, ketika punya rencana baik, itu biasanya diberikan ujian oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin bukti seberapa kuat azammu untuk melakukan rencana baik. Jadi ketika wingi dina setu misalnya jenengan muni malam Selasa aku arep melok ngaji, itu kan baru rencana, belum ada bukti. Lah biasanya untuk membuktikan itu biasanya Allah memberikan halangan. Maka kamu kalau ingin benar-benar punya identitas sebagai as-siddiq,
itu kamu harus tidak usah menghiraukan, gak ngereken dengan apapun halangannya. Karena jangan dianggap ketika orang itu sudah niat baik kemudian semuanya akan dilancarkan. Itu biasanya akan diberikan ujian. Wis mbuh waras-warasen wingi koyok karep, malam Sabtu koyok kuarep. Tapi bareng dong malam Senin sore arep budal kok aras-arasen. Lah itu namanya ujian yang mana menuntut untuk kita al-wafa bil azmi. Kita harus memenuhi, harus jujur, harus memenuhi azam kita. Kita punya azam mau ikut ngaji malam Selasa. Lah buktinya mana? Lah untuk membuktikan itu jenenge al-azam atau as-sidqu fil wafa bil azmi. Itu yang keempat. Kemudian wasidqun fil amal, benar di dalam prakteknya. Jadi setelah menghilangkan atau tidak menghiraukan halangannya, apapun rintangannya tidak dihiraukan, meskipun jadi rasa-rasen wingi kosek tuh koyok karep nemen tapi bareng Senin sore kok malih rasa-rasen. Lah kemudian tidak dihiraukan rasa-rasen itu berarti sudah as-sidq fil wafa bil azmi. Tapi kemudian bukan berarti terus tidak ada ujian lagi. Ketika kula jenengan wis budal, itu juga ada ujian lagi. Ujian lagi, terutama ujian hati, ujian rasa. Terus piye rasane? Apa terus bangga, terus rumangsa apik tinimbangane kancane sing gak gelem ngaji? Itu kan ujian lagi. Maka kita dituntut untuk as-sidq fil amal. Ketika prakteknya kita juga harus benar. Wasidqun fi tahqiqi maqamatiddin, dan harus benar di dalam menyatakan makom-makom agama kulliha seluruhnya. Apa itu makom-makom agama? Nanti dijelaskan. Sudah 6. Famanittasafa bisidqi fi jami'i dzalik fahuwa siddiqun. Maka barang siapa yang dia itu punya sifat dengan kejujuran yang tadi dijelaskan ada 6. Barang siapa yang punya kejujuran 6, satu, benar di dalam ucapan, benar di dalam niat, benar di dalam rencana, benar di dalam memenuhi rencana atau membuktikan rencana. Kemudian yang kelima, benar di dalam prakteknya, eksekusinya, dan benar di dalam menyatakan makom-makom agama. Maka orang itu punya predikat, punya status siddiqun. Dialah orang yang benar-benar jujur. Dialah orang yang benar-benar jujur. Ketika kita mengatakan usolli fardhal maghribi salasa rakaatin terus, itu kan ucapan. Itu kan baru ucapan. Itu benar ucapan nih. Tapi setelah kita benar ucapan, belum dikatakan benar yang sebenarnya kalau tidak disambungkan dengan benar niatnya. Karena ucapan itu bukan niat. Mergo nek niat niku panggonane kan teng pundi? Teng ngene ati. Makanya ketika kita niku mengucapkan usolli fardhal maghribi, itu kan lisane, niku kan ngucape. Maka hati kita juga harus ikut niat yang benar. Memang benar-benar saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum atau jadi imam lillahi ta'ala. Hati kita juga harus ngomong seperti itu. Niku jenenge siddiq fin niat. Berarti sudah 2 niat, 2 kebenaran. Pertama sudah benar ucapannya, usolli tadi, kemudian benar niatnya, kemudian wasidqun fil azmi. Iki jenenge kudune pertama. Benar rencananya. Pertama rencana, kemudian ucapan, niat, wasidqun fil wafa'i bil azmi, kemudian wasidqun fil amal. Ketika kita sudah benar ucapan kita, kemudian diiringi dengan benar niat kita, memang benar-benar sholat, gak mergo isin, gak mergo sungkan, juga mergo pingin diarani wong soleh, ndak. Memang benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian kita prakteknya itu juga harus benar. Prakteknya bagaimana? Ya praktek, benar-benar sholat. Bukan hanya sekedar mengucap usolli fardhal maghribi maring rokokan, kan enggak, kan langsung sholat. Jadi kita mengatakan A berupa usolli fardhal maghribi, ya kita buktikan memang kita sholat maghrib beneran.
Lah yang terakhir, wasidqun fi tahqiqi maqamatiddin. Yang terpenting, yang lebih penting, yang tidak kalah penting lagi adalah kita menyatakan tentang makom-makom agama. Makom-makom agama itu tentang nopo sing kula jenengan rasane. Dijelaskan lagi di sini, sidqul lisan, benar di dalam lisan itu yakunu adanya ia, itu fil ikhbari, di dalam memberikan berita. Jadi contoh benar di dalam ucapan adalah dia ngomongnya benar, baik dia ikhbar kepada orang lain atau dia ikhbar niku ngekei kabar, baik dia memberikan kabar kepada orang lain atau dia ngomong sendiri, berarti ikhbar kepada diri sendiri, itu jujur. Wafihi, dan di dalam sidqul lisan yadkhulu, termasuk apa al-wafa'u bil wa'di, pemenuhan terhadap janji, wal khalafu fihi, dan penyelisihan di dalamnya. Di dalam urusan ucapan ini maka termasuk di dalamnya pemenuhan janji atau penyelisihan janji. Itu kan urusan lisan. Itu sidq di dalam lisan. Kemudian yang kedua, sidqun fi niyat, benar di dalam niat, wal iradati, dan benar di dalam kehendak. Benar di dalam niat, niat itu dekat dengan kehendak, karep turjo niat. Wa fihi, dan wa yarji'u, dan kembali apa dzalika semuanya ilal ikhlasi, kepada ikhlas. Wa huwa ala yakunah, ikhlas itu apa sih? Sedikit di sini dijelaskan oleh Al-Ghazali, ikhlas itu alla yakuna lahu ba'ithun fil harakat wasakanat illallahu ta'ala. Ikhlas yaitu ketika tidak ada lahu baginya apa ba'ithun, pembangkit atau pendorong atau motivasi, fil harakati, di dalam gerak, wasakanati, dan diam, alal amali, atas beramal, lillahi illallahu ta'ala, melainkan Allah ta'ala. Jadi ikhlas yaitu ketika tidak ada pendorong di dalam beramal atau di dalam kamu diam, melainkan pendorongnya hanya Allah. Jadi singgarai awakmu obah itu ya mergo memang semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Yang menjadikan kamu diam itu juga karena Allah, bukan karena yang lain. Itu jenenge ikhlas. Jadi apa yang memotivasi kita bergerak dan apa yang memotivasi kita diam, itu Allah. Itu jenenge ikhlas. Yang ketiga, sidqun fil azmi adalah amal, benar di dalam berazam. Azam itu tadi rencana, alal amali, atas beramalillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Yang keempat, sidqun fil wafa, sidqun fil wafa, benar di dalam pemenuhan bil azmi, dengan rencana. Yang dimaksud kita benar dalam memenuhi rencana adalah bitadzlilil aqobati, dengan menghinakan, artinya menundukkan, dengan menghinakan rintangan-rintangan. Karena tadi kita jelaskan, jangan kita anggap ketika kita punya niat baik berarti terus nanti akan dilancarkan sepenuhnya oleh Tuhan. Itu biasanya enggak. Malah kadang Allah itu malah sok ngekei ujian, karena Allah ingin bukti. Ketika kamu sudah punya niat baik, itu terkadang nanti belum sampai waktunya, kadang kamu dikasih rasa aras-arasan. Memang itu sengaja dikasih seperti itu. Kan sering tawa ngoten niku. Misalnya wingi koyok semangat, tapi bareng kurang sedino karek budale malah aku sing ngurungne. Itu atobat namanya rintangan. Jadi ketika kemarin kita semangat, tapi ketika waktunya action, waktunya kita amal, ternyata kita tidak jadi, berarti kita gagal dalam wafa bil azmi, berarti kita gagal untuk memenuhi rencana kita. Jadi ini kok semangat saja nih, bu ya kok malah rasa-rasan, berarti gagal. Kalau terus nuruti rasa-rasan nih, berarti memang kamu gagal di dalam as-sidq fil wafa bil azmi. Artinya kurang tenanan
di dalam rencanamu. Berarti rencanamu kurang tenanan. Ngomongin rencana kok atau kok dong ora sida. Berarti kurang tenanan rencanane. Karena ya memang seperti itu. Jangan dianggap ketika kita sudah punya niat baik terus nggak ada halangan, terus lancar. Boy, jarang terjadi itu, bahkan tidak akan terjadi. Pasti ada saja halangannya, tinggal kita niku ngereken apa orang. Nah direken juga situ. Itu yang keempat. Yang kelima, sidqun fil a'mal, benar di dalam action kita, di dalam amal kita, prakteknya. Hatta la tadulla, sehingga tidak menunjukkan apa a'maluhu zahirah, amal-amalnya yang zahir, ala amrin, atas perkara, fi batini, yang berada di dalam batinnya, layak tasifu, yang tidaklah ia bersifat bihi dengannya. Benar di dalam actionnya, di dalam prakteknya adalah ketika kamu beramal, hendaklah amal zahirmu itu tidak berselisih, tidak selisih dengan apa yang ada di dalam batinmu. Itu berarti benar ngamali, benar prakteknya. Jadi benar prakteknya adalah bukannya sekedar misalkan kita sholat maghrib benar 3 rakaat terus Fatihah ya genep nggak sampai lali, bukan hanya itu, tapi harus disesuaikan. Amal zahirmu itu jangan sampai selisih dengan amal batinmu. Jadi mencocokkan antara perilaku zahir dengan perilaku batin. Niku jenenge sidqun fil a'mal. Berarti amalnya bener. Makanya ketika kita amal zahirnya bener, nek atine durung bener, ya berarti ya durung bener. Mereka sing dikarepne bener itu ya bener jaba, ya bener jero. Bener jaba, ya bener jero. Itu yang kelima. Yang keenam, as-sidqu fi maqamatiddin. Nah, ini yang terakhir yang tadi belum dijelaskan, benar di dalam makom-makom agama. Apa yang dimaksud dengan makom-makom agama? Kal khaufi, contohnya seperti khauf. Jadi kapan kita takut, kapan kita itu berharap. Wa ta'zimi wa zuhdi, dan di dalam ta'zim, wa zuhdi dan zuhud, wa ridho dan ridho, wa tawakkuli dan tawakal, wal hubbi dan cinta. Harus bisa menempatkan khauf itu kapan, waktunya kapan, harapan itu seperti apa, ta'zim itu seperti apa, zuhud, ridho, tawakal, dan cinta itu seperti apa. Nanti akan ada penjelasannya. Itu menurut penjelasan dari Imam Al-Ghazali tentang makna as-siddiq. Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau menjelaskan tentang makna siddiq mahallatin salasatin. Faqala, maka beliau berkata, as-sidqu, bahwasanya siddiq sesuai dengan kejadiannya. Kan hampir sama dengan penjelasan Al-Ghazali tadi. Jadi benar itu apa sih? Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, ya benar itu ya cocok antara keputusan hukumnya dengan kenyataannya. Ketika dia dikatakan dia orang yang sedang sholat, ya memang benar-benar sholat. Wa mahalluhu, dan bahwasanya tempatnya siddiq, jujur itu mahalluhu, tempatnya itu pertama al-lisan, lisan. Sama seperti orang niat tadi, pertama kan usolli fardhu maghrib, itu kan di lisan. Kemudian yang kedua wal qalbi, yang kedua itu hati. Hatinya juga harus niat. Bahkan niat itu tempatnya di hati. Lisan itu hanya membantu. Makanya kalau niat itu wajib, tapi kalau mengucapkan itu sunnah. Wal qalbi wal af'ali, yang ketiga adalah perbuatannya. Jadi jujur itu tempatnya di lisan, di hati, dan di perbuatannya. Jadi yang dikatakan A, di dalam hati pun A, yang dikerjakan juga A. Itu jenenge benar, itu jenenge jujur. Wa kullun minna yahtaju ila wasfin yakhussuh, dan masing-masing diantaranya
itu membutuhkan ila wasfin yakhusuh, kepada sifat yang mengkhususkannya. Bahwa maka bahwasanya sifat yang mengkhususkannya, tadi kan dijelaskan ada 3, tempatnya di lisan, di hati, dan di perbuatan. Adapun sifat yang mengkhususkan di lisan itu al-ikhbar anisyai ala ma huwa alaih, memberikan kabar anisyai tentang sesuatu, alama atas sesuatu atau sesuai dengan sesuatu, huwa yang bahwasanya ia itu alaihi atasnya. Oh, terus mana? Jujur di dalam lisan yaitu kita memberikan kabar sesuai dengan faktanya. Jadi pertama kita memberikan kabar itu sesuai dengan faktanya, apa adanya. Memang faktanya seperti itu jenenge jujur. Wa fil qalbi, dan jujur di dalam hati itu al azmul aqiyad, rencana yang kokoh atau yang kukuh, rencana yang kuat. Niku jenenge atine bener. Karena rencana itu tempatnya di hati. Adapun kita ngomong ke orang kan hanya sekedar ikhbar, ngekei kabar. Insya Allah besok malam Kamis aku harus melok ngaji. Tapi kalau azam itu kan di hati. Kalau kita ngomong ke orang kan hanya sekedar ngekei kabar. Jadi benar di dalam hati adalah rencanamu yang kuat. Bukti kalau rencanamu kuat, ketika kamu diberikan rintangan, kamu tidak menghiraukan. Karena pasti ada rintangan. Termasuk moro-moro waras-warasan, moro-moro naik kerepotan, sing ora pati penting, tapi ngerepoti. Wafil af'ali, dan jujur di dalam perbuatan. Yang dimaksud jujur di dalam perbuatan menurut Syekh Zakaria Al-Ansari itu iqa'uha, menjatuhkan perbuatan itu, artinya mempraktekannya, mengeksekusinya ala wajhin nasyat wal khub. Jadi benar di dalam perbuatan itu adalah kamu mengamalkan apa yang kamu rencanakan itu dengan cara an-nasyat. Nasyat itu semangat, wal hubi, dan dengan rasa cinta. Jadi terus rasa-rasa niku terus diingu. Niku malah mboten pati tenanan indah di dalam beramalnya. Mau nih semangat bareng toko dongedong terus kok aras-arasan, kok panggah aras-arasan tapi ya panggah dilakoni, itu berarti kurang tenanan di dalam beramal. Jadi syaratnya menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, di samping kamu tidak menghiraukan halangannya, terus halangan itu tidak usah kamu bawa-bawa ketika beramal. Jadi harus semangat dan kamu cinta dengan apa yang kamu amalkan. Wasababuhu, nah terus kan tidak mudah mengamalkan sesuatu yang kita itu tidak semangat tapi kok senang, kan tidak mungkin. Itu ada sebabnya. Untuk menjadikan kita itu semangat atau senang dengan apa yang kita lakukan, supaya kita itu kita hobi atau hobi dengan apa yang kita kerjakan, itu ada sebabnya. Sebabnya adalah al-wusuk bi khairil muttasif, bi khabaril muttasif, Masya Allah. Al-wusuk itu kita sangat percaya, kita semangat ya karena kita benar-benar percaya. Misalkan kita semangat di dalam mencari ilmu, ya karena kita percaya bahwasanya mencari ilmu itu perkara yang benar. Memang benar-benar percaya dengan berita yang sampai kepada kita, bahwasanya orang duduk di majelis ilmu 1 jam itu lebih baik daripada kita mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Lebih baik loh, bukan kok sama. Jadi kita ngaji 1 jam, benar-benar ngaji ya. Kita ngaji 1 jam itu dibanding dengan jenengan tidak ngaji, tapi di rumah jenengan tekun melakukan sholat sampai genep 100 rakaat. Itu masih lebih baik jenengan itu ikut ngaji. Napa malih sing mboten nate nglakoni sholat sunnah 100 rakaat. Makanya ya jadi dibanding karo, makanya niat juga harus benar, ucapan juga harus benar. Makanya kadang kita kan kadang diingatkan,
Misalkan arep ning ndi melok ngaji, nyapa ngaji barang, ya timbang turu sore ning omah. Wah, itu kan gak bener ucapan itu salah. Nyapa kok ngaji tinimbangan itu turu sore, kan luwih apik ngaji. Itu kata-kata pelecehan. Tinimbangan itu turu sore luwih apik ngaji, berarti sama dengan ngaji niku diimbangkan dengan turu. Lawang jare Kanjeng Nabi kok nek gawe perumpamaan kudune kan ibadah dibanding ibadah. Niku imbang cara gawe perbandingan kan kok seimbang. Kanjeng Nabi nek gawe perbandingan bener. Ngaji kan ibadah. Salat sunah 100 rakaat ibadah. Lah ditimbang niku ora imbang. Padha-padha ibadahe. Lah ibadah ngaji 1 jam dengan ibadah sholat 100 rakaat itu masih unggul ngaji 1 jam. Ini bener, ndak ngeleceh nih. Lah kok kula jenengan niku gawe pertimbangan sing ngeleceh nih. Tinimbangane turu sore kan luwih apik ngaji. Berarti kita membuat perbandingan ngaji ditarungne karo turu sore. Itu kan pelecehan sekali. Lalu ditimbangnya karo sholat 100 rakaat itu loh masih unggul ngajinya. Lah kok mbok bandingnya karo turu sore. Malah yang selalu para mana nyapo. Kok ngaji barang. Wis timbang ning omahku tukaran terus karo bojoku karo ngaji lah. Iku malah lebih elek mana itu. Berarti ngaji perbandingannya karo apa? Perbandingannya karo tukaran. Ya ndak oleh. Jadi nyontoh Kanjeng Nabi ini Arab yang ngimbang niku nyontoh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau bikin perbandingan ngaji dibanding sholat sunnah 100 rakaat. Kami kurang rakaat tuh 100 rakaat itu masih unggul ngaji. Jadi kenapa kita itu semangat, kita itu atau hobi, cinta dengan apa yang kita kerjakan? Karena kita al-wufuk, kita percaya sepenuhnya dengan kabar yang sampai kepada kita. Bahwasanya perbuatan ini adalah baik, makanya terus kita semangat. Nah kalau kita tidak ngerti berita nih, nyapa sih ngaji barang, aku luar sarasen ya karena orang ngerti, karena tidak ngerti. Tapi orang yang ngerti ilmunya, dia akan hobi, dia akan senang, akan cinta dengan apa yang dikerjakan. Wa tamratuhu, dan buahnya itu madhullahi, memujinya Allah. Artinya Allah itu akan memujinya. Wal khalqi, dan makhluk lil muttasifi bihi, kepada yang bersifatan bihi dengannya. Walakin sadatu sufiatu, akan tetapi para tuan-tuan sufi itu qasadu, mereka memaksudkan bisidqi, dengan makna as-sidq. Bisidqi itu mafhumuhu, yang difahami dengan makna sidik itu al-amu, secara umum, Allah yashmilu, yang mencakup bil idofati, dengan disandarkan ila sidqil lisani, kepada benarnya lisan, disandarkan sidqal qalbi, pada benarnya ucapan. Artinya para tuan-tuan sufi itu memaknai sidik itu ya sama dengan orang awam, cuma kemudian disambungkan lagi, disandarkan lagi, bukan hanya sekedar jujur dalam berucap, tapi juga jujur dalam hatinya. Wasidqul af'ali, dan benar dalam beramal, wal ahwali, dan benar dalam kondisi hatinya. Kondisi hati tempat-tempat termasuk maqamatiddin. Artinya misalkan kita sedang melakukan taat, apa yang kita rasakan? Kita syukur, apa kita bangga, apa kita takabur? Kalau kita syukur, kita merasa bahagia karena kita menerima takdir baik dari Tuhan, itu berarti makomnya benar. Tapi kalau ketika kita melakukan amal, kita bangga atau kita merasa senang, tapi senangnya karena merasa melakukan amal, itu berarti makomuddinnya salah. Jadi semangat atau senang melakukan amal itu juga harus kita teliti. Itu senangnya sampai mergo apa? Nek senangnya mergo nerimo takdir api, maka itu benar. Karena kita tidak punya daya apa-apa. Kita melakukan seperti ini, anggaplah kita sekarang melakukan kebaikan, dan kita harus yakin ini baik.
Kita merasa bahagia karena kita yakin ini takdir baik dari Tuhan. Itu berarti benar. Tapi kalau kita merasa senang atau merasa bahagia karena merasa saya itu loh orang baik. Nyatanya setiap malam Selasa saya ngaji. Nah itu berarti makomnya tidak benar. Ya, jadi seneng ini itu mergo seneng sadar kita menerima takdir baik dari Tuhan, bukan kita yang baik. Itu makomnya benar. Tapi ketika kita merasa baik, saya itu orang baik. Nyatanya setiap malam Selasa saya ngaji. Berarti aku orang ngaji. Itu berarti makomnya salah. Mungkin-mungkin saged dipun pahami. Al-Fatihah.